Ya, saya percaya ini suatu yang luar biasa sekali, saudara. Senang bisa berjumpa dengan saudara sekalian. Dan saya percaya hari ini kita akan sangat diberkati. Saya sekarang mau sampaikan sedikit dulu, saudara, kesaksian seperti biasanya. Karena kesaksian akan sangat meneguhkan setiap kita. Adi Kristiawan. Shalom mau baca, saya jemaat KA Solo, saya mau berbagi kesaksian betapa baiknya Tuhan di hidup saya. Pada bulan Juni kemarin, saya mengalami goncangan karena berkenaan dengan COVID-19. Ini pekerjaan saya berencana untuk pengurangan karyawan. Saya sempat takut dan panik sampai suatu waktu saya merasa hidup saya kok kayak kurang penyertaan Tuhan. Dan Roh Kudus berbicara dalam hati saya untuk saya doa puasa 40 hari. Dengan tangga mulai ditunjukkan Roh Kudus. Saya taat melakukan doa puasa itu. Selama saya doa puasa, saya bergumul untuk mendapat pekerjaan baru. Saya sudah coba cari-cari info Instagram. Tapi semakin saya cari kerja, saya semakin ketakutan karena banyak pekerjaan kriteria pendidikan di atas pendidikan saya. Saya berdoa, saya tidak tahu mengandalkan kekuatan saya sendiri. Akhirnya saya blok semua info loker yang membuat saya takut. Dan saya alihkan fokus pada ayat-ayat Alkitab tentang janji pemeliharaan Tuhan. Singkat cerita, saya akhirnya mendapat pekerjaan di satu PT yang saya harapkan. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur. Semua seleksi interview dari 7 orang, hanya saya saja yang masuk ke interview. Dan pemberkasan selanjutnya dan posisi pekerjaan juga lokasi pekerjaannya tepat. Tuhan kasih seperti saya doakan. Sungguh pemeliharaan Tuhan itu nyata di tengah krisis pandemi seperti ini, di mana banyak orang susah mencari pekerjaan. Saya justru diberikan jalan dengan sangat mudah oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih, sekian kesaksian saya. Ya, Tuhan berkati. Jadi kesaksian ini ngajar kita mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan apapun di luar Tuhan. Ya, waktu lihat sikon, pekerjaan macam-macam, malah takut, bingung, gak punya iman, gak ada kuasa. Saat mengalihkan pandangannya pada Tuhan, pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, maka kuasa Tuhan bekerja. Saya ajak setiap saudara semua saat ini coba uji. Kalau saudara sedang bergumul suatu, merencanakan suatu, mengandalkan apa? Jangan mengandalkan diri, jangan mengandalkan orang lain siapapun, jangan mengandalkan keadaan, tidak tergantung apa-apa, tapi Tuhan. Maka tangan Tuhan akan bekerja, saudara akan lihat Tuhan berkarya luar biasa. Ya, saudara satu lagi. Shalom mau baca, saya Yeni dari Surabaya. Shalom Yeni Surabaya. Saya rindu menyaksikan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Dan saya sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk melayani sebagai pendoa syafaat di acara live streaming Pak Suruh Baca. Shalom Yeni. Jadi Yeni termasuk salah satu yang sedang mendukung doa syafaat. Ya, diberkati, diurapi oleh Tuhan. Iya, luar biasa. Tuhan luar biasa Pak. Selama saya melayani minggu lalu, Rabu dan Kamis untuk menjadi pendoa syafaat. Ini minggu yang lalu saudara, yang biasanya jualan saya sepi. Tiba-tiba ada pembeli yang berdatangan. Mungkin ini belum spektakuler seperti kesaksian kebanyakan orang. Tapi sungguh pertolongan Tuhan itu nyata. Saya percaya ketika saya taat pada mujizat taat, maka mujizat besar akan lebih nyata. Terima kasih Pak Obaja untuk kesempatan diberikan pada kami untuk bisa melayani Tuhan. Nah, saya percaya luar biasa saudara, saat kita lebih mendekat pada Tuhan, bahkan saat kita berani memberikan hidup kita, diri kita, waktu kita dipakai Tuhan, maka Tuhan berkarya lebih lagi. Karena rencana Tuhan bukan kita diberkati saja. Panggilan Tuhan, rencana Tuhan kita jadi berkat. Saat kita mau jadi berkatlah, Tuhan berkarya lebih lagi. Saya dorong setiap saudara juga sama, coba uji doanya. Ya,
bukan hanya untuk diberkati, tapi jadi berkat. Nah, saat Tuhan jawab doamu, jadi berkat pasti diberkati. Maka seperti tadi waktu saya doa, bukan hanya cari sembuh. Doalah supaya hidupmu bisa dipakai Tuhan. Supaya waktumu bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara, untuk melakukan tugas Tuhan. Untuk berguna bagi kerajaan Allah. Karena saudara dipakai Tuhan, otomatis disembuhkan. Kalau saudara punya alat ini nggak dipakai, rusak ya dibiarin. Tapi kalau saudara punya alat, saudara mau pakai alat ini, berguna alat ini, alatnya diperbaiki. Saudara seperti itu juga, ya sehingga bisa diberkati. Lah hari ini saudara, saya tidak sendirian, mungkin saudara lihat baru saja sebelah saya ada Pak Agung, namanya ini Pak Agung, ya masih muda saudara, ya. Tapi di belakang itu, nah Andy itu anaknya Pak Agung, saudara. Kita sudah lama, saudara, ya sejak saya pertama kali melayani, Pak Agung ini sudah bergabung, sudah dukung pelayanan sekian lama, saudara, dan sampai sekarang terus kita dipakai Tuhan bersama, ya melayani bersama, bertumbuh. Ya, saya mau minta Pak Agung juga mungkin share sedikit supaya kita bisa diberkati hari ini. Mari Pak. Ya, shalom saudara sekalian. Saya bergabung dengan Pak Obadja sudah 32 tahun saudaraku. Ya, sekalipun saya lebih tua 5 tahun dari Pak Obadja, tetapi sejujurnya kerohanian saya jauh lebih dewasa Pak Obadja, maka saya mau dimuridkan oleh Pak Obadja. Jadi sebetulnya tingkat kerohanian orang itu bukan ditentukan oleh usia, tapi oleh karena kedekatannya kepada Tuhan. Pak Obadja selalu dari dulu mengajar kita itu hanya boleh mengandalkan Tuhan, tidak boleh mengandalkan siapapun juga. Sehingga saya kalau ingat itu kadang-kadang tertawa sendiri saudaraku. Dulu saya itu nggak sekolah pendeta, tahu-tahu diajak pelayanan Pak Obadja, terus tahu-tahu diajak ke Surabaya, melihat di Betani tempat Pak Alek Abraham Tanusa Putra itu kok gerejanya bisa maju bagaimana. Kita itu dididik Pak Obadja untuk belajar lemah lembut dan rendah hati saudaraku. Jadi kalau memang perlu kita belajar ya kita ngaku saja kita mau belajar. Akhirnya setelah kita lihat kehebatannya Betani waktu itu adalah lewat praise and worship. Nah Pak Obadja waktu pulang, nah di sini yang bisa main piano, yang main gitar, bisa nyanyi Pak Agung. Pak Agung jadi ketua departemen musik. Saya tuh nggak ngerti apa-apa saudaraku ya. Tapi karena Pak Obadja itu selalu mendorong. Ya, ini seorang guru yang baik itu seperti itu ya. Tidak takut disaingi sama muridnya saudaraku ya. Sehingga Pak Obadja dorong saya untuk jadi bangun musik. Nyatanya waktu kita sungguh-sungguh Tuhan itu menghargai. Kan dalam 1 Samuel 2 ayat 30b dikatakan, barang siapa menghormati aku akan kuhormati, tapi barang siapa menghina aku akan dipandang rendah. Sehingga Pak Obadja selalu mengajar, tanpa Tuhan we are nothing, kita itu tidak ada apa-apanya saudaraku. Sehingga jadi lewat praise and worship pun kita itu gereja itu jadi maju. Akhirnya saya diajak Pak Obadja ke Toronto, ke Pensacola dan seterusnya. Ya, singkat cerita kan ini saya tidak boleh lama-lama nih kesaksiannya. Ya. Satu hal yang saya dapat kesan dari Pak Obadja, biasanya kalau orang latihan silat itu kan gurunya pasti simpen satu jurusnya, tidak boleh ditahu sama muridnya. Kalau Pak Obadja enggak, semuanya diajarkan. Bahkan kalau kita takut-takut kita dijoroke saudaraku. Tahu ya dijoroke, jadi didorong. Bila perlu mamanya enggak bisa berenang didorong supaya nanti kita gelagep bisa berenang sendiri. Kayak saya seperti enggak tahu apa-apa, tahu-tahu sama Pak Obadja diberikan buku-buku di Surabaya, di Betani sana, ngajar som, ya. Sehingga tapi oleh karena didikan seperti itu, saya jadi dulu saya seorangnya itu kadang minder, kadang takut, tapi oleh karena ya punya guru Pak Obadja, akhirnya setelah saya melangkah, ternyata bersama Yesus kita bisa lakukan perkara-perkara yang besar.
Bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Seperti waktu di Toronto sana ada catch the fire, itu tangkap apinya Tuhan. Ternyata betul-betul waktu kita sungguh-sungguh di sana, kita pulang itu betul-betul bawa apinya. Sehingga apa? Pak Obaja dapat dari Tuhan visi 1000 jiwa. Wah, banyak orang itu ngeledek kita, katanya kacau apa, ngumpulin orang 1000 cari satu aja sulit ya. Pak Obaja bilang jangan marah, kita diam saja, yang penting kafilah jalan terus. Ya. Akhirnya apa? 1000 jiwa pun bisa, bukan oleh karena kuat gagah manusia, tapi karena pertolongan Tuhan oleh Roh Tuhan. Zakaria 4 ayat 6 berkata demikian. Ya. Nah, demikian seterusnya dari seorang pemain musik, seperti anak saya Hendy ini ya, itu turun bakat saya main piano. Ya. Akhirnya sama Pak Obaja didorong jadi seorang worship leader. Setelah jadi worship leader, didorong lagi untuk jadi guru som. Setelah dari guru som, didorong lagi untuk jadi pembicara. Nah, jadi kalau saya lihat saudaraku, tanpa dorongan Pak Obaja, mungkin dari dulu sampai sekarang saya orang Jepang. Orang Jepang itu namanya Isaku Iki. Berarti bisa saya cuman begini saja. Dari muda sampai tua cuman pemain piano aja. Tetapi karena didorong Pak Obaja, saya sekarang sampai bisa ngajar song, saya bisa berkhotbah, bisa jadi konselor, ya ngusir setan pun kan bukan kuat gagah kita sudah, melainkan karena kalau kita mengandalkan kuasa Tuhan, roh di dalam kita tuh jauh lebih besar daripada roh-roh di dunia ini. Nah, itulah kesaksian saya selama 32 tahun. Kami betul-betul menjaga antara roh Bapak dan roh anak. Sekalipun saya lebih tua, tapi saya tetap ada pendudukan diri kepada Pak Obaja. Dan Pak Obaja betul-betul kalau umpamanya saya tuh kadang-kadang dulu kalau khotbah ya saudara. Kadang-kadang khotbah saya itu kurang bisa menjaga hati. Sehingga Pak bikin merah telinganya orang. Sehingga pas sering Pak Obaja itu jemaat itu protes, itu gimana tuh Pak Agung itu, kalau khotbah kok nyelentak sana nyelentak sini. Saya pikir emangnya saya kuda kok nyelentak-nyelentak. Ya, tapi Pak Obaja bilang itu satu pelajaran yang saya pegang sampai sekarang. Waktu kamu naik ke mimbar, jangan sekali-kali kamu bawa-bawa satu ganjalan dalam hati kamu. Harus tulus betul-betul mengasihi jemaat sehingga firman yang kamu tabur betul-betul adalah rumput yang hijau sehingga jemaat itu bisa mendapatkan damai sejahtera. Itu saudara kesaksian saya selama bergabung bersama Pak Obaja. Saya sangat berterima kasih karena apa? Karakter saya betul-betul diubah luar biasa saudaraku. Dulu saya seorang keras yang gampang tersinggung, tapi sekarang saya dimaki-maki orang pun saya cuma ketawa aja saudaraku. Karena guru saya Pak Obaja juga seperti itu. Ya, itulah saudara itu kesaksian saya. Ya saudara, saya bersama Pak Agung, tadi dengar kesaksiannya, saya dibawa ingat masa 32 tahun yang lalu. Waktu pertama kali Tuhan panggil saya untuk mulai ambil satu pelayanan, merintis ya sebuah gereja, saya bisa ingat itu luar biasa sekali saudara. Bahkan ya sebelumnya lagi saudara, ya kalau Pak Agung tadi berkata, kalau tidak bersama-sama kita jadi orang Jepang isoku iki. Saya masih ingat saudara, waktu saya pertama kali saudara untuk belajar melayani di kelompok saya, lebih dari Pak Agung, bukan hanya isoku iki. Saya mimpin doa saja masih ketakutan saudara, ya sambil melayani, sambil belajar bersama-sama saudara. Lalu sambil bertumbuh bersama-sama. Bahkan saya masih ingat persis saat saya dipanggil jadi gembala sidang, jadi pendeta saudara, merintis gereja kita pertama, saya khotbah saja belum bisa. Pak Agung tahu saat itu ya minta ngundang pendeta A, pendeta B, saya khotbah saja belum bisa. Tapi saya sangat bersyukur saudara. Sejak awal kalau saya perhatikan Tuhan itu tuntun saudara. Ya sejak awal kita ada kelompok kecil ya bersama-sama yang kita sebut seringkali kelompok sel. Ya saya senang saudara dari kelompok kecil ya kita terus saudara bersekutu bersama, belajar bersama, melayani bersama.
lalu terus bertumbuh bersama sampai sekarang, saudara. Dan mayoritas ya anggota kelompok saya sejak dari pertama kali belajar melayani, sekarang semua jadi staf gembala. Di live streaming ini ada Bu Guntur. Bu Guntur juga sama, saudara. Sejak 32 tahun lebih malah sebelumnya, saudara. 32 tahun itu gereja. Malah sebelumnya, saudara. Waktu masih kelompok saya, Bu Guntur termasuk, saudara. Ya Bu Febe kalau saudara kenal. Ya Pak Tekno, Bu Tekno. Dan banyak lagi, saudara. Ya waktu merintis gereja, khususnya Pak Samuel Dudi, ya istrinya Linda, saudara. Dan semuanya, saudara, banyak. Pak Harun, siapa lagi ya Pak ya? Irwan yang sejak dari awal semuanya. Nah, saudara, luar biasa sekali. Saya ingat, saudara, sebetulnya kita itu diawali semuanya sama-sama belum bisa. Tapi kita jadi satu tim. Saya masih ingat malah dulu awal-awal setiap pagi kita kumpul. Setiap pagi kita belajar firman. Setiap pagi, saudara, saya beri pengarahan. Setiap pagi terus, saudara, merintis. Lalu Tuhan ya mulai beri pelayanan lebih lagi, dan lebih lagi. Saudara, dan makin lama makin bertumbuh. Ya, akhirnya saya dipros, dipakai Tuhan, jadi gembala sidang sampai sekarang. Dan anggota ya kelompok saya kelompok kecil, sama-sama bertumbuh sampai sekarang. Tadi saya katakan jadi staf gembala bersama-sama. Sekarang sudah pada senior semua. Sekarang mulai banyak ya gelombang-gelombang baru, yang junior lebih banyak lagi, saudara. Nah, dari situ, saudara, saya petik satu pelajaran penting sekali, saudara. Kita ada satu kelompok kecil yang bisa terus bersama-sama, saudara, menjadi keluarga rohani dan terus bertumbuh bersama, saudara. Sehingga sungguh-sungguh makin kuat, makin bertumbuh. Sendirian dan bersama-sama itu beda, saudara. Saya perhatikan kelompok kecil itu menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Ya, sehingga sungguh-sungguh kita bertumbuh semua dan kita semua sangat diberkati, ya bertumbuh bersama, dipakai bersama sampai sekarang. Seperti Pak Agung tadi bersaksi, saudara, saya bertumbuh, semua bertumbuh. Nah, saya ingat ada satu kesaksian seorang ibu yang mengalami juga dari kelompok kecil bertumbuh, saudara. Ibu Andri. Shalom mau baca, perkenalkan saya Ibu Andri. Saya sangat rindu untuk bersaksi tentang betapa luar biasa Tuhan menolong dan membuka jalan buat saya. Awalnya dari pertengahan bulan April lalu, tiba-tiba suami saya meninggalkan rumah. Pada saat itu saya dalam keadaan sakit dan tidak pegang uang sama sekali. Di rumah pun tidak ada bahan makanan sama sekali. Dan posisi rumah kami disegel karena 4 bulan belum bayar, ya belum bayar rumahnya, saudara. Saya tinggal di rumah susun dan saat itu ya waktunya bayar listrik. Secara manusia, secara kedagingan, saya benar-benar sakit hati, kecewa, dan benar-benar bingung apa yang mesti saya lakukan. Jadi Ibu Andri ini mengalami keadaan yang sangat berat sekali. Ditinggalkan dalam keadaan nggak punya apa-apa. Sampai rumahnya pun mengalami kesulitan, tempat tinggalnya disegel. Nah, sekarang ada hal yang baik yang sempat saya petik. Pada saat-saat seperti itu, saya mendekat kepada Tuhan Yesus. Itu nomor 1. Kalau saudara sedang menghadapi badai yang besar, ya sebesar apapun, jangan karena badai malah kecewa dengan Tuhan. Malah putus asa dalam hidup. Jangan. Mendekat pada Tuhan. Makin mendekat pada Tuhan. Itu awal datangnya pertolongan. Pemazmur berkata, aku ya memandang dari gunung ke gunung. Dari mana datangnya pertolonganku. Tapi luar biasa akhirnya dijawab, ternyata pertolonganku adalah dari Tuhan. Ya, sejak saudara yang sedang mengalami apapun jangan lupa mendekat pada Tuhan. Kalau saudara sudah mendengarkan live streaming ini sudah bagus, belajar mendekat. Tapi enggak cukup hanya live streaming saja, harus mulai mendekat. Lebih lagi saudara. Ya, sehingga makin dekat dengan Tuhan makin mudah dapat petunjuk Tuhan, makin mudah saudara dapat
pertolongan Tuhan, saudara, ya mendekat. Lalu tambah, awalnya saya sudah berpikir untuk berpisah saja, tapi saya ingat dalam khotbah Pak Obadja, ya sampaikan bahwa kita harus memaafkan. Saudara, tidak hanya mendekat pada Tuhan dalam ibadah. Ibu Andri mendekat pada Tuhan bukannya di rumah sendirian, datang ibadah. Sehingga saat datang ibadah, dapat firman. Sajak setiap saudara sama, jangan hanya sekedar, oh aku percaya dengan Tuhan. Jangan. Kita itu tidak diselamatkan untuk mandiri, tidak. Saudara ikut Tuhan, saudara mendekat pada Tuhan dalam doa, tapi juga datang ibadah. Sehingga dalam ibadah, saudara bisa menghormati Tuhan. Saudara bisa, nyembah Tuhan. Saudara bisa rasakan hadirat, bisa dapat firman. Seperti Ibu Andri, dapat firman. Harus mengampuni, harus memaafkan. 70 kali 7 kali, saudara. Karena tadi berkata kecewa dengan suaminya, sakit hati dengan suaminya, ditinggalkan, dibawakan seperti ini. Sekarang ada petunjuk. Mendekat pada Tuhan, mendekat dalam ibadah, ada petunjuk melalui firman-Nya. Dan juga menyuruh, masuklah ke grup-grup yang baik. Jadi waktu di gereja, dengar khotbah saya, pertama, ayo memaafkan suaminya. Kedua, dalam khotbah, saya dorong, ayo saudara yang sudah ikut ibadah, hari Minggu, masuk ke grup-grup yang baik, kelompok-kelompok sel. Ini maksudnya adalah kelompok sel. Di gereja kita selain ibadah raya ada kelompok sel. Selain ikut ibadah raya, saudara, baik online maupun offline, saudara yang ikuti, saudara ikut kelompok-kelompok sel. Saya juga dorong pada saudara semua ikut kelompok kecil. Karena di ibadah raya seperti ini, saudaranya seringkali sepihak dengar. Tapi di kelompok kecil, saudara akan ketemu keluarga rohani di kelompok kecil. Bisa yang tidak tahu ditanyakan, firman yang belum jelas, bisa konseling, bisa minta didoakan, bisa saling mendukung satu dengan yang lain, itu di kelompok kecil. Saya dorong Bu Andri, saya juga dorong setiap saudara. Saudara sudah mengikuti seperti ini, saudara live streaming bagus, makin dekat pada Tuhan, ayo ibadah. Setiap minggu ada ibadah online, bisa saudara dapatkan. Tapi kalau saudara bisa datang, ibadah offline, lebih bagus lagi. Sekali lagi dapat firman, tapi saya ajak sekali lagi mulai kelompok sel. Kelompok sel juga bisa kelompok sel online. Apalagi saudara yang di kota-kota jauh, yang di luar negeri, tadi di Australia, di Hong Kong, saudara, di Taiwan, di mana-mana luar pulau, saudara, Medan, dan macam ikut. Saudara bisa ikuti kelompok saya, gereja kita, saudara, dengan online. Saudara bisa jadi anggota gereja kita melalui gereja internet kita. Saudara bisa ibadah setiap minggu melalui ibadah online. Yang jauh-jauh bisa, saudara. Tapi yang ada gereja lokal kita, saudara bisa bergabung secara offline. Itu akan terus saudara? Dapat pengembalaan yang baik. Terus saudara dapat pertumbuhan yang baik. Terus saudara akan makin dewasa. Saya percaya itu salah satu yang sangat penting sekali. Seperti saya tadi kita cerita dengan Pak Agung. Kita masuk kelompok kecil. Sama-sama belum bisa saudara. Saya sebetulnya juga belum bisa. Pak Agung belum bisa. Saya bertumbuh. Saya juga bawa Pak Agung bertumbuh. Bersama Pak Samuel Dudi. Bersama Bu Guntur, saudara, semuanya, Pak Budianto, saudara, semuanya kita bertumbuh terus. Pak Aditya, Bu Webe, itu juga, saudara, luar biasa. Jadi saya dorong itu salah satu yang penting sekali. Lalu di situ katakan, saya juga konseling ke konselor gereja. Saya diberi masukan benar-benar menguatkan iman. Nah, sehingga saudara bisa, mau konseling, mau tanya, didoakan, imannya dikuatkan. Ini tambah, Radio El saja tak pernah lepas dari pendengaran saya. Saat bulan Juni-Juli, semua firman benar-benar untuk saya. Terus dapat tuntunan.
Saat itu saya tidak lagi fokus pada masalah suami. Sekarang sudah tidak sendirian toh saudara. Kalau sendirian ngelangut bahasanya orang Solo. Oh mikir terus suamiku, oh keterlaluan, bejat, aku ditinggal, hidupku hancur karena suamiku. Itu hilang. Karena firman masuk. Firman itu terang. Terang datang, gelap hilang. Betul saudara? Lah, mendekat pada Tuhan. Saudara. Lalu masuk dalam gerejanya Tuhan. Jangan jadi pertapa sendirian. Tuhan gak nyuruh kita sendiri. Namanya gereja keluarga Allah. Masuk dalam keluarga rohani. Nah, dalam gereja banyak. Saudara masuk lagi di kelompok kecilnya. Saudara akan lebih bertumbuh. Terus dari hari ke hari saudara akan makin bertumbuh. Cari, tadi saya katakan kelompok-kelompok kecil yang baik. Jadi kalau saudara minta hubungi gereja, tolong cari ya kelompok sel yang baik, lingkungan yang baik. Itu pengaruh sekali saudara. Pergaulan itu penting. Ya, saudara. Jadi nanti saudara supaya dicarikan ya kelompok saya, grup-grup yang baik. Saudara. Ya, itu penting bertumbuh. Kalau sampailah saudara masuk di grup nyatanya orangnya tidak baik, wah malah sukanya gosip, sukanya jelek orang nyerang, bukan enggak baik, minta aja lapor lagi, minta aku tolong. Ya, dicarikan yang baik kelompoknya atau kalau saudara kenal sendiri, saudara masuk. Itu penting. Kita bersama-sama ya jadi keluarga di dalam Tuhan secara rohani, bertumbuh bersama seperti yang dialami juga Bu Andri. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa ya. Saya lanjutkan saja saudara. Saat itu saya tidak lagi fokus pada suami yang meninggalkan rumah, tapi saya sibuk mencari hadirat Tuhan. Benar apa yang difirmankan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Ya, singkat cerita, Tuhan buka jalan melalui teman-teman saya. Ya, ada kelompok. Tuhan berkati hidup saya dari keterpurukan. Saudara lihat ya, diubah menjadi berkat yang luar biasa. Akibatnya, saat masuk lebih dalam, termasuk dalam kelompok kecil saya. Oh, dari keterpurukan diubah menjadi berkat luar biasa. Ya, Bu Andri ini ngalami luar biasa. Saya ulang ya, dari keterpurukan diubah menjadi berkat yang luar biasa. Itu dalam Tuhan. Kalau kita ikut sungguh-sungguh akan ngalami. Dari kita, dari nggak bisa. Oh Tuhan malah pakai lebih lagi. Saudara, saya sekarang buka toko kelontong. Nah, saudara, dulu rumahnya aja disegel. Nggak bisa listriknya, nggak bisa bayar macam-macam. Sekarang buka toko kelontong. Ya, diberkati Tuhan. Sekarang saya belajar taat persepuluhan. Saudara, mengembalikan persepuluhan. Saudara, saya lihat itu nyata. Kadang-kadang orang salah paham kalau saya ngajar tentang menabur, tentang sepuluhan. Tapi dari kesaksian-kesaksian itu fakta. Orang yang taat melakukan firman Tuhan ini ngalami kebenaran firman Tuhan. Ya, tingkap langit dibukakan, belalang bahap dihancurkan. Jadi itu luar biasa. Yang sudah ngerti itu luar biasa. Tambah lagi, ya ikuti Pondok Daud. Kita ada Pondok Daud 24 jam. Saudara, minggu-minggu sebelumnya saya cerita Tuhan gerakkan saya. Sekarang bangun Pondok Daud global. Dulu hanya Solo. Setelah itu ya gereja lokal kita di mana-mana. Sekarang global. Saya sangat bersyukur. Saya gerakkan semua orang setiap waktu. Saat butuh cari Tuhan. Saudara dimanapun. Di luar negeri, saudara kapanpun jamnya, nggak terpengaruh beda jam sini. Karena Pondok Daud 24 jam. Saat saudara butuh Tuhan, saudara bisa buka Pondok Daud live streaming 24 jam. Saudara bisa mendekat pada Tuhan. Kapanpun. Saudara rindu lebih mendekat pada Tuhan, saudara bisa buka di situ. Beda sendirian dengan kalau kita sedang kumpul di Pondok Daud. Hadiratnya sudah ada. Sangat mudah. Banyak orang bersaksi sendirian. 10 menit sudah pegel semua. Pondok Daud 1 jam kadang-kadang gak terasa. Nah, bukan hanya saat ingin mendekat. Apalagi saat ada masalah. Sudah tidak tahu mau kemana lagi. Gampang saja. Buka Pondok Daud. Masuk cari Tuhan. Ketemu Tuhan. Disitulah ada pertolongan.
Jadi saya bersyukur Tuhan bukakan saya Pondok Daud. Ini seperti rumah sakit lebih daripada apa itu? Darurat itu apa? Unit gawat darurat. Kapan pernah? Ini kapanpun. Setiap orang. Ya, saudara, dari manapun. Dari kota manapun. Dari negara manapun. Kepercayaan apapun. Saat butuh Tuhan. Bisa ikut masuk di situ. Cari Tuhan. Ketemu Tuhan. Dapat nasihat Tuhan. Dapat pertolongan Tuhan. Menjadi jawaban. Dan saya sangat bersyukur sekarang kesaksian-kesaksian banyak sekali. Karena di Pondok Daud. Saya sampai pernah tertawa. Kalau nggak salah 1 minggu yang lalu. Ada yang bersaksian kalau saudara masih ingat. Jadi anaknya mau melahirkan. Tapi ngalami kesulitan. Wah, ibunya bergumul ikut di sana. Saudara di sana sambil ya nunggu proses kelahiran anaknya yang mau melahirkan, saudara. Setelkan, saudara. Live streaming Pondok Daud. Sampai waktu melahirkan karena dia ikut nunggu. Ya, perawat-perawatnya yang nangani ikut dengarkan Pondok Daud live streaming, saudara. Orang bersalin, dia dengar, anaknya dengar. Sampai perawat-perawatnya, bidannya ikut dengar. Untungnya dia berkata, semua tidak apa-apa. Malah ikut menikmati Pondok Daud. Akhirnya ditolong Tuhan. Lahir dengan baik. Ini masuk di mana-mana. Di rumah sakit. Di ruang bersalin. Di ruang gawat darurat. Kapanpun, dimanapun. Jadi jawaban. Saya bersyukur Tuhan terus puntun, saudara. Ya, semua kemudahan terbuka bagi saya. Yang lebih lagi, puji Tuhan sekarang saya tidak pernah sakit. Dulu sakit-sakitan. Kenapa? Sedih kok. Dikecewakan suami kok. Wah, gak bisa terima kok, saudara. Stres kok, ya sakit-sakitan. Sekarang dekat-dekat Tuhan, sukacita kok. Imannya bangkit kok. Saudara, hadirat Tuhan kok. Damai sejahtera, ya sehat. Saya bersyukur luar biasa sekali, saudara. Ya, lalu tensi saya normal. Pada setahun sebelum saya sakit-sakitan, tensi saya 190, 130, bayangin. Sembuh sendiri. Banyak hal itu masalahnya dari dalam kok, saudara. Dalammu gejolak, hatimu gejolak, pikiranmu kacau, sakit. Tapi kalau dalam ini sembuh, tubuhmu sembuh. Itu luar biasa. Mendekat pada itu. Ya, saya benar-benar mengucap syukur atas mujizat terjadi dalam hidup saya. Dan sampai saat ini setiap malam saya doa buat suami. Sekarang bukan benci dengan suami, sekarang doa untuk suami. Ya, supaya Tuhan jamah suami saya senantiasa perkataan firman seperti yang Paul baca ajarkan. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Ya, pasti Tuhan dengar. Saya dukung dalam doa. Saya ajak semua yang ngikuti akan juga dukung. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Mujizat Tuhan terjadi. Nanti suaminya pulang. Bersaksi lagi ya Bu Andrea. Saya tunggu sebentar lagi bersaksi. Suaminya pulang. Ya, saya percaya ini satu yang luar biasa. Nah, saya senang saudara. Tuhan sedang bukakan. Tadi sebelum ke sini saya tanya Tuhan firman apa. Tiba-tiba saya rasakan juga Tuhan ingatkan Daniel. Saudara ingat Daniel di Alkitab. Ya saudara lihat. Nanti saudara banyak kalau dibaca ayatnya banyak sekali. Tapi saudara baca ya Daniel. Bahkan sejak dari ya pasal 1 dan seterusnya saudara lihat. Daniel itu adalah seorang pemuda buangan. Saat itu ya karena ya bangsanya ya dikalahkan perang dijarah mereka jadi buangan dengan banyak yang lain. Nah, Daniel itu punya teman, saudara. Ya, dia punya grup kecil, saudara. Yang sejak dari muda mereka terus bersama-sama, bersekutu bersama-sama, berdoa bersama-sama, saudara. Belajar firman bersama-sama. Dan saya lihat sejak dari muda, mereka mengalami banyak badai, ancaman, masalah yang besar, yang bisa membuat mereka mati mungkin, dibunuh. Tapi selalu masalah itu bisa diubah menjadi mahkota. Sejak dari muda mereka mau ya ini dan itu pakai untuk melayani raja. Ada syarat ini macam-macam. Mereka kumpul bersama, berdoa bersama.
Saudara ingat juga kisah tentang Sadra, Mesa, Abednego. Yaitu grupnya juga, saudara. Terus mereka kumpul. Justru masalah yang besar diubah menjadi mahkota. Masuk dapur perapian, tapi tetap selamat, saudara. Nah, saya akan bacakan juga ada satu kisah. Wah, bahaya sekali. Mau dibantai, tapi akhirnya selamat. Daniel 2, ayat 1 mulai. Pada tahun yang kedua, pemerintah Nebukadnezar, ya, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ya, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Tetapi raja, ya, ini agak kelompatan. Minta mereka mengartikan mimpinya, mereka nggak bisa mengartikan mimpi. Sudah, saya lupa yang kopinya, singkat ceritanya seperti itu. Ya, mereka minta raja, ya, jelaskan mimpinya, kita memberikan artinya. Raja berkata nggak bisa. Kalau aku jelaskan mimpiku, kamu hanya mengartikan, kamu bohongin aku juga aku nggak ngerti. Kamu harus bisa ngerti aku mimpi apa dan artinya apa, gitu saudara. Ya, saudara. Mereka tetap nggak bisa. Lah sekarang ayat kelima. Tapi raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, ya ini jika kamu tidak memberitahukan padaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipegal-pegal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi puingan, ya, timbunan puingan. Lah jadi saudara, kalau para orang, ya, bijaksana di sana nggak ada yang bisa, maka akan dibantai semua. Saudara harus tahu Daniel itu termasuk, saat itu sudah termasuk orang-orang golongan ini. Jadi kalau itu dijalankan, Daniel dan teman-temannya ikut dibantai. Jadi kalau saudara bisa tahu saat itu, termasuk Daniel, itu dalam keadaan bahaya, masalah besar. Sudah ada keputusan raja, kalau nggak ada jalan keluar, dibantai. Termasuk Daniel akan dibunuh, Romanya dihancurkan semua, saudara. Tapi saya lihat ada suatu yang luar biasa yang dilakukan Daniel, seperti yang kita sedang siarkan. Dia punya kelompok kecil. Akhirnya melalui itu Tuhan bukakan hikmat, dan akhirnya Tuhan tolong, justru terjadi sebaliknya. Saya bacakan saja. Ayat 16 sekarang. Maka Daniel menghadap raja dan minta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu pada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada, saudara dengar, Hananya. Ini adalah kelompok saya, tim kecilnya. Misael dan Azaria, mereka itu jadi tim, saudara. Ya, sepakat satu sih. Teman-temannya dengan maksud supaya mereka memohon belas kasihan kepada Tuhan. Cari Tuhan. Berdoa pada Tuhan. Mohon belas kasihan pada Tuhan. Mohon pertolongan pada Tuhan. Semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama dengan orang-orang bijaksana yang lain di Betel. Jadi saudara mulai bersuruh pada Tuhan. Supaya Tuhan berikan pengetahuan sehingga selamat. Ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan pada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Tuhan, ya, memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Sudah perhatikan, ada badai. Badai sangat besar, bisa sampai kematian, dibantai semua. Tapi Daniel nggak gentar, Daniel nggak takut, bahkan Daniel tidak bilang. Dia pulang langsung cari grupnya, timnya. Tadi dikatakan, masih ingat saudara, Hananya, Misael, Rasaya. Seperti kalau saya tadi, saya ada pergumulan, grup saya termasuk Pak Agung, Pak Samuel Dudi, ya Bu Guntur, semuanya, Pak Aditya, Bu Febo, kumpul bersama.
Ya, kita siarkan. Kita doa bersama-sama. Kita minta hikmat Tuhan bersama-sama. Kita minta pertolongan bersama-sama. Tuhan turut campur. Dan Tuhan jawab doa. Setiap orang doanya bisa dijawab. Tapi Tuhan ngomong gini. Di mana ada 2-3 orang berkumpul atas namaku. Dan sepakat minta sesuatu hal. Ya, maka aku ada di tengah mereka. Aku menjawab doa itu. Nah, sama saudara, kita alami banyak. Setiap kali ada badai, seperti gereja kita, jangan lihat sekarang sudah majunya. Itu pergumulan banyak. Dengan kita punya tim kecil bergandengan tangan, hadapi bersama, maju bersama dengan pertolongan Tuhan ya. Tim kecil yang baik ya. Tim kecil untuk Tuhan. Cari Tuhan. Jangan tim kecil untuk gosip. Nah, itu tidak direstui oleh Tuhan. Itu malah merusak. Jangan masuk di grup-grup yang malah merusak. Saudara, tim yang baik. Maju. Daniel juga sama. Saudara. Ya. Itu Tuhan berikan rahasianya. Tuhan berikan pengertiannya. Saudara, luar biasa. Singkat cerita. Saudara nanti baca di rumah kan panjang. Daniel hanya menghadap raja. Lalu raja tanya, apa betul? Engkau bisa cerita mimpiku apa? Dan kau bisa mengartikan artinya maknanya apa? Daniel berkata, aku enggak bisa. Semua orang bijaksana enggak ada yang bisa. Maka keputusan raja itu semua enggak mungkin bisa jawab. Tapi ada Allah, Tuhan yang bisa. Ada Allah, Tuhan yang menyingkapkan segala sesuatunya. Ada Allah, Tuhan pencipta langit bumi sudah memberikan rahasia itu, menyingkapkannya padaku. Maka aku akan menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan. Lalu Daniel cerita. Baginda mimpi seperti ini. Melihat patung. Kepalanya dari emas. Ya, lalu setelah itu perak dadanya. Lalu tembaga sampai ke kakinya. Kakinya dari besi. Tapi ada sebagian tanah liat. Itu patung yang dilihat Baginda. Dan tiba-tiba ada satu batu yang tidak ada oleh perbuatan manusia. Batu itu terus menggelinding dan menimpa, menghantam kaki dari besi dan tanah liat. Sehingga akhirnya runtuh, roboh, berkeping-keping semua. Lalu mulai diceritakan oleh Daniel. Kepala emas adalah engkau Baginda. Setelah Baginda akan ada raja kedua, raja ketiga, raja keempat, dan diuraikan semua. Dan setelah Daniel bisa cerita mimpinya tentang penglihatan tadi, tentang patung besar dan batu, bisa menjelaskan artinya, maknanya, apa yang terjadi. Ayat 45, sudah lihat. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan pada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Ayat 46 ini, saudara perhatikan ya, saya sampai heran. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Apa ada saudara? Raja besar saat itu mungkin paling besar di seluruh dunia saat itu. Begitu Daniel dengan teman-temannya, kelompok kecilnya, sepakat berdoa, minta pertolongan, minta hikmat, minta dibukakan rahasia ini. Tuhan jawab doanya. Lalu disampaikan pada raja. Kaisar, raja besar, Nebukadnezar, sujud pada Daniel. Hebat, 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 hebat. Sebetulnya Daniel sedang dapat masalah. Kalau nggak ada jalan keluar, dibantai. Atas perintah raja. Sekarang kelompok kecil yang percaya Tuhan. Kelompok kecil yang mengandalkan Tuhan. Kelompok kecil yang taat pada Tuhan.
Kelompok kecil yang terus berjalan dalam Tuhan. Tuhan berikan hikmat. Tuhan ceritakan sesuatu yang dahsyat hebat terjadi. Malah rajanya sujud menyembah Daniel. Mujizat yang tidak masuk akal. Ikut Tuhan, saya ajak saudara selalu percaya. Tuhan itu jangan dibandingkan dengan keadaan. Ikut Tuhan tidak tergantung keadaan. Dunia dalam kegelapan, bangsa dalam kelaman, enggak masalah. Terang Tuhan akan datang. Terang Tuhan bisa menerang kita. Kita enggak perlu gelap. Kita enggak perlu kelam. Terang Tuhan. Kita diterangi. Malah terang Tuhan terpancar dari hidup kita. Itu seperti itu. Kesaksian-kesaksian minggu yang lalu saudara dengar. Yang lain mengalami krisis. Wah, usahanya berat sekali. Malah ada, kalau saudara dengarkan ya khotbah kemarin minggu. Beberapa yang bersaksi, justru tahun ini tahun kelimpahan luar biasa. Justru tahun ini tahun kemajuan usahanya luar biasa. Berlipat-lipat ganda. Yang dulu usahanya lokal Solo, sekarang jadi ekspor ke Inggris. Kemana kemarin lagi tuh? Ke Holland. Kemana lagi ya? Saya lupa banyak. Singapura. Banyak. Ngalami justru malah lipat 3 kali. Sudah tangkap. Itu Tuhan kita. Ya. Juga dititahnya persembahan korban. Dikasih persembahan. Dan bau-bauan kepadanya. Wah, luar biasa. Kalau dulu ada bau-bauan yang mahal-mahal. 47. Berkatalah raja kepada Daniel. Sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Dunia bisa lihat kemuliaan Tuhan. Lebih dari semuanya. Ini tahun kemuliaan. Orang akan datang pada gereja Tuhan, anak Tuhan yang mengalami seperti ini karena lihat kemuliaan Tuhan. Ya, sampai Raja Nebukadnezar yang harusnya nggak kenal Allahnya Daniel mengucapkan, mengakui, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja. Dia sendiri akhirnya ngakui, aku dikuasai oleh Allahmu. Dia menguasai segala raja, semua raja termasuk dia. Dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia yang orang nggak bisa ngerti, bisa ngerti. Saat ini pakar ekonomi nggak bisa mengerti, Tuhan bisa berikan pengertian. Oh, pakar kesehatan COVID gimana bisa ngerti, tapi Tuhan bisa ngerti. Nggak ada yang rahasia bagi Tuhan. Tuhan Maha tahu. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Luar biasa. Tapi pada hari ini saya ingin ajak saudara, saya rasa Tuhan sedang ingatkan saya. Setiap saudara ingat, setelah saudara diselamatkan, Tuhan tidak ingin saudara menyendiri. Tuhan ingin kita jadi keluarganya Tuhan. Allah Bapa kita, kita anak-anaknya. Saya bersyukur gereja kita diberi nama oleh Tuhan, keluarga Allah. Ayo bergabung dalam keluarga. Saya percaya Bapak nggak akan senang kalau saudara orang tua. Saudara nggak akan suka kalau anakmu meninggalkan keluarga sendirian. Nggak mau menyatu dengan keluarga, saya percaya nggak suka. Dalam keluarga ada bapak yang akan membimbing, yang melindungi, yang mencukupi dan macam-macam. Satu dengan lain kita bergandengan tangan, berjuang bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Saya percaya itu satu anugerah yang luar biasa. Ya, dia kebetulan Bu Andri ngalami seperti ini kesaksiannya. Pak Agung, saudara, kebetulan saya minta bersama-sama hari ini. Pada firman ini baru saya dapatkan 1 jam yang lalu mungkin. Sebelum saya masuk di sini. Artinya saya ajak saudara tangkap. Tuhan nyuruh saudara, ayo bergabung lebih dekat. Kalau saudara belum gereja, bergabung jadi anggota gereja internet. Kalau di kota saudara ada gereja kita, gereja lokal, saudara bisa bergabung ibadahnya di situ. Tapi kalau belum, saudara bisa jadi anggota gereja internet. Sekarang itu zamannya internet. Semua sudah bisa dilakukan lewat internet. Saudara akan di situ digembalakan, dimuridkan,
terus dilibatkan bertumbuh. Tapi juga kelompok sel. Kalau ada gereja lokal kita, bergabunglah, di sana ada kelompok sel yang secara offline. Tapi belum, saudara bisa ikut kelompok sel online. Bu Guntur ada di sini juga ikut live streaming. Bu Guntur adalah ketua divisi kelompok sel di gereja kita. Nah, saudara bisa hubungi nomor yang ada, nanti saudara akan bisa digabungkan. Saya percaya, saudara akan bertumbuh. Karena dalam satu kelompok itu saling bisa dukung. Bergabung di gereja sudah bagus, tapi orang banyak kadang-kadang saudara, masalah saudara nggak ada yang tahu. Tapi kalau saudara masuk masalah kelompok yang kecil, masalah saudara bisa didoakan bersama, didukung bersama, diarahkan bersama. Ya, cari kelompok sel yang baik, minta Bu Guntur kalau bisa carikan kelompok sel yang baik, yang cocok untuk saudara. Ya, kalau yang nggak baik, saudara rusak malah nanti. Yang baik, saya ajak juga yang jadi KKS, ketua kelompok sel, ya dengan tulus, bimbinglah setiap anggota. Bawalah supaya sehati, sepikir, bertumbuh bersama. Pasti mengalami kasih karunia. Ya, saya tidak perpanjangkan saudara, tapi saya rindu kita akan doakan saudara. Ya mungkin Pak Agung bisa kita muji satu lagu untuk ini. Ya saudara, mumpung ada Pak Agung di sini, kita bisa ya lebih mengalir lagi dalam pujian. Kita semua itu diajar sama Pak Obaja. Sebetulnya itu perintah Tuhan Yesus cuma satu, saudaraku. Sebelum dia naik ke surga, dia ngomong apa? Hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kalau kita mengasihi Tuhan itu, dia adalah Allah yang akan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Bahkan apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati kita, disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi dia. Saya percaya kita semua satukan hati kita. Kita mau utarakan isi hati kita, ungkapkan rasa kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Pujikan bersama saudara, tulus dari hati kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan, seperti pujian ini, sungguh-sungguh kami pujikan keluar dari hati kami. Tuhan, kami mau cinta Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Tuhan, kami mau cinta Engkau selama-lamanya dalam hidup kami. Tuhan, kami mau ikuti Engkau sungguh-sungguh. Biar firman-Mu, Tuhan, menjadi pembukaan ilahi pada setiap kami. Bahwa Tuhan ingin kami tidak sendirian. Tuhan ingin kami bergabung dalam gereja-Mu menjadi keluarganya Allah. Tuhan ingin kami bergabung dalam kelompok kecil, yaitu kelompok C, supaya kami lebih tergembalakan dengan baik, supaya kami punya tim yang sepakat, saling mendukung, saling mendoakan, punya tim kecil bertumbuh bersama. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Tuhan, saat ini biarlah Tuhan menyingkapkan kepada setiap orang yang mengikuti live streaming betapa pentingnya bergabung dalam keluarga Allah. Betapa pentingnya bergabung dalam kelompok kecil. Menerima keluarga rohani secara nyata. Sehingga sungguh-sungguh sepakat bertumbuh bersama. Sepakat untuk mendukung bersama-sama. Dan sungguh-sungguh Tuhan, berkatilah setiap orang yang mendengar. Singkapkan, biar ini menjadi pewahyuan. Biar ini menjadi pembukaan ilahi. Sehingga kami bisa bertumbuh, makin lama makin bertumbuh, makin lama bisa makin kuat, menang atas setiap masalah, bertumbuh, makin lama boleh makin dipakai oleh Tuhan, makin lama boleh makin berguna bagi Tuhan, makin lama berbuah banyak bagi kerajaan-Mu. Tuhan, seperti yang Tuhan berikan pada hamba-Mu, Pak Agung, Pak Samuel Dudi, Bu Linda, Aditya, Weber, Bu Guntur, dan semua tim kami. Tuhan, berikan juga pada setiap pemisah spirit seperti ini, pengurapan seperti ini, pengalaman seperti ini pada setiap pemisah. Mereka juga tergabung, mereka juga bertumbuh, terus makin bertumbuh. Tuhan, berkati mereka. Tuhan, temukan mereka. Tuhan, kelompok saya yang terbaik. Tuhan, berikan hikmat kepada setiap konselor. Berikan hikmat pada Bu Guntur mengarahkan tempat yang tepat. Ya, kelompok saya yang baik, pemimpin yang membimbing dengan tulus, sehingga mereka dibimbing semua dengan baik. Dan urapi setiap pemimpin kelompok saya yang sungguh-sungguh terbeban, Tuhan, memberikan dirinya untuk Kau pakai jadi pemimpin kelompok saya yang baik. Beri urapan, berkati mereka Tuhan dengan limpah. Jadi alat yang sangat berkenan, berguna bagimu. Kami serahkan sekali lagi saat ini, Tuhan Kau yang menuntunnya. Tuhan yang terus bawa kami dari pertumbuhan pada pertumbuhan. Saat ini sekali lagi kami juga masih bawa setiap doa-doa yang dipanjatkan Tuhan sampai saat ini dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Setiap doa apapun dalam nama Tuhan Yesus, doa-doa yang dipanjatkan melalui radio, doa-doa yang dipanjatkan melalui Instagram, melalui Twitter, melalui apapun yang dikirimkannya, Tuhan, melalui live streaming ini, Tuhan, sungguh-sungguh kami bawa satu persatu di hadapan Tuhan. Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan memberikan mujizat, bahkan mujizat yang tidak masuk akal. Sejak saat ini dalam lindungan sepenuhnya, dalam pengembalaan sepenuhnya, dalam tuntunan sepenuhnya. Dan Tuhan persiapkan kami untuk tuaian besar-besaran. Tuhan persiapkan kami untuk bangkit jadi terang. Tuhan persiapkan kami diterangi sungguh-sungguh oleh Tuhan. Dan Tuhan yang berkarya. Sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, setiap doa Tuhan kami bawa sampai di pintu hatimu. Kami ketuk pintu hatimu. Engkau yang buka pintu hatimu Tuhan. Engkau yang menjawab setiap doa. Saat ini banjir jawaban doa. Banjir jawaban doa. Saudara terima dengan iman. Banjir mujizat dari Tuhan. Banjir mujizat dari Tuhan. Banjir pengampunan. Banjir keselamatan.
banjir kasih karunia dari Tuhan, banjir perkenanan. Dan sungguh-sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan terus berkati live streaming ini menjadi alatmu sendiri. Ini milikmu Tuhan, live streaming. Kami semua milikmu Tuhan. Pakai kami Tuhan, terus tuluskan hati kami. Terus tuntunlah kami, terus urapi kami. Berkati kami bersama-sama dengan semua yang mengikutinya. Semua Tuhan bangkitkan kami. Dan Tuhan pakai hidup kami. Diterangi untuk bangkit jadi terang. Diberkati untuk jadi berkat. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Dalam namamu Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah doakan. Dan Tuhan Roh Kudus, Engkau yang berkarya luar biasa. Amin. Saudara, saya percaya kita sudah sangat diberkati. Ya, jadi saudara jangan lupa kirim kesaksian saudara. Karena Tuhan sudah berkarya atas saudara, belajar membalas cinta kasihnya Tuhan. Akan memberkati yang lain juga. Ya, jangan lupa kirimkan. Juga permohonan doa masih bisa dikirimkan. Karena kita masih ada besok jam 6 sore. Lebih lagi, saudara linknya dikirim pada teman-teman. Ajak lebih banyak lagi orang ikuti. Supaya lebih banyak orang diberkati. Saya percaya besok sore kita akan diberkati lebih lagi. Tapi hari ini jangan lupa firman Tuhan tadi. Tuhan yang sudah selamatkan kita. Tuhan tidak suka kita menyendiri. Tuhan ingin kita bergabung dalam keluarganya. Tuhan ingin kita jadi keluarganya Allah. Bahkan jangan lupa setelah itu kelompok kecil. Karena saudara pengembalaannya akan makin nyata. Ya, ini saatnya. Tuhan berkata luar biasa sekali. Yang ada gereja lokal kita, saudara bisa bergabung di ibadah offline-nya, kelompok saya. Yang belum lewat online. Gereja internet, di situ ada juga som online. Saudara, ada juga tadi kelompok saya online, ada Pondok Daud online, semuanya nanti saudara akan lihat diperlengkapi dan bertumbuh. Ya, sampai ketemu besok, Tuhan berkati semuanya.